Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat-sobat bengkel dimanapun anda berada. Sore ini saya kedatangan Vario 110 yang LED ya. Nah, ini membawa masalah suara gearbox sangat-sangat kasar sekali ya. Nah, suaranya kayak gitulah. Nah, untuk video suara sebelum pembongkaran ya, terus terang tidak saya videokan, saya tidak berani menghidupkan motor. Kalaupun mau hidup ya, motornya jangan sangat-sangat mengerikan sekali untuk dari segi suara, sehingga saya tidak berani untuk membunyikan, menghidupkan mesin terlalu lama. Sebagai kronologi atau analisa saja, motor ini masuk ke bengkelku dengan kondisi kayak gini ya. Pertama, ini jebol. Nah, coba perhatikan, jebol mas. Rumah dari dudukan akar ini jebol. Ini sudah talas loh. Ini sudah talas, ini jebol. Nah ini bekas AC ya. Loh, ini sudah talas. Ini jebol. Jadi ini berlubang. Penyebabnya apa? Nah, ini lakernya ya. Ini laker baru. Penyebabnya adalah ini bos kuningan yang ada di dalam sini lepas ya. Lepas akhirnya dia berputar. Nah, terus mengenai ini akhirnya jebol sampai di sini. Ini kronologinya yang pertama. Nah, dengan asumsi atau kondisi yang kayak gini, saya berprediksi permasalahan ada di sini ya, memang. Nah, ini sudah tidak bisa dipertahankan lagi ya. Nah, ini diameter ini sudah tidak memenuhi standar lagi. Nah, ini aja di 9,5 ya, yang harusnya standarnya di 10. Nah, berarti ini kalaupun dipertahankan, laker ini nanti tidak akan awet, ketemunya dia tetap oblak. Kalau as ini saya pertahankan, ini ketemunya pasti oblak, sehingga motor jarak 1 minggu pasti akan timbul suara arak-arak kayak gitu lagi. Nah, itu prediksi yang pertama. Nah, terpaksa untuk area aspuli sendiri sudah saya ganti yang baru, tapi masih ada timbul masalah lagi untuk area gearbox. Coba perhatikan, coba dengar suara untuk area gearbox ya. Coba kasih lihat, kasih dengar, yo, coba diputar motor ya. Terus lebih keras. Suaranya kayak anak barang sentuhan di dalam ya. Kayak suara bayi main ngung, nah, kayak gini. Udah. Itu sama tangan saja dia menimbulkan suara kayak gitu. Apalagi sama mesin. Pasti motor ini kalau untuk buat jalan nanti akan menangis untuk area gearbox. Di sumber permasalahan motor ini sangat kompleks. Pertama ada di aspuli ini yang sudah aus. Nah, coba perhatikan lah, ini aus loh. Loh, aus. Ini sudah tidak bisa dipertahankan. Ini sudah saya ganti. Terus permasalahan yang kedua di area gearbox. Terus di sini saya akan berbagi tidak untuk menentukan penyakit. Penyakit sudah jelas ada di gigi rasio transmisi. Nah, di sini saya akan menerangkan atau berbagi mengapa kok gigi rasio transmisi ini sampai aus. Apakah sumber penyebabnya? Dari keterangan yang punya untuk oli gardan penggantian rutin. Penggantiannya rutin sama seperti oli mesin. Dari segi oli sendiri dia tidak tercampur air, itu pertama. Kedua, oli kondisi sayatap masih bagus. Intinya dari sistem pelumasan tidak ada masalah. Memang bisa jadi ini tercampur air karena selang yang ada di sini bisa saja sobek. Itu prediksi kecampur air sangat besar sekali, tapi ini tidak terjadi sobek ya, tidak terjadi. Dari segi oli sendiri masih bagus, masih banyak, tapi kok tetap menangis. Apa yang menjadi sumber penyebabnya? Nah, itu yang harus kita tahu ya. Jangan asal ganti pasti sembuh. Apakah penggantian nanti itu menjadi awet atau tidak? Kalau sumber penyebabnya
tidak dicari ya pasti tidak awet, wis itu ae. Nah, untuk pembuktian ini akan saya bongkar terlebih dahulu ya, apa yang menjadi sumber permasalahan motor ini dan mengapa bisa begini. Untuk gigi rasio sudah tak bongkar ya, kondisinya kayak gini ya. Coba perhatikan untuk gigi transmisi tengah. Nah, ini oblaknya kayak gini loh. Coba kasih lihat ya. Nah, inilah yang menjadi sumber penyebab mengapa motor ini menangis. Nah, ini sudah tidak sinkron lagi ya. Dalam arti ini sudah tidak presisi lagi. Kita akan lepas ya, biar tahu semua nih. Nah, coba kasih lihat. Nah, coba perhatikan. Nah, ini oblaknya terlalu. Berarti gigi ini, gigi suri ini sudah lancip-lancip, sudah aus sama gigi ini ya. Nah, ini nanti kita ganti yang baru pasti sembuh. Tapi yang jadi pertanyaan bukan masalah penggantinya, tapi carilah apa yang menjadi sumber penyebab mengapa gigi ini sampai oblak. Wis gitu aja. Jawabannya cukup mudah, jawabannya cukup sepele. Mengapa gigi ini kok bisa aus? Coba perhatikan. Ini adalah dudukannya ya, dan ini ada penutupnya. Penyebabnya cuma sepele, ini bos tidak ada. Ini harusnya ada bos 1, 2. Ini sama ini harusnya ada bos ya. Nah, ini tidak ada bosnya sama sekali. Sumber penyebab pertama mengapa gigi rasio ini sampai terjadi lancip-lancip atau aus. Nah, tak kasih tahu. Ini sudah, ini gigi yang baru ya. Ini nanti gigi kita akan ganti. Itu gigi yang baru ya. Gigi yang baru. Terus ini untuk yang kecil. Ini untuk yang lama, ini yang aus, ini yang baru. Kita akan praktekkan ya perbedaannya antara gigi yang aus dan yang tidak. Kita taruh di sini. Coba perhatikan pergerakan ini. Ini tidak ada spelling sama sekali. Tidak ada spasi, dalam arti dia tidak goyang terlalu banyak. Ini yang baru ya. Coba terus perhatikan untuk yang aus. Coba perhatikan. Loh, kayak gini loh. Oke, ini tidak layak dipakai. Yang jadi masalah apa yang menjadi sumber penyebab itu dulu yang kita cari ya. Ini langsung tak main ganti, ini pasti sembuh ini. Tapi yang jadi masalah bisa awetkah ini? Nah, itu pertanyaannya di situ. Nah, penyebabnya cuma ini. Kalau ini nanti kita tidak pasang kembali, jangan harap penggantian part sing baru ini nanti awet. Kita akan belajar bersama-sama ya. Ini kita tancapkan dulu di sini ya. Nah, ini sini. Kita tancapkan di sini ya. Nah, ini. Terus satunya di sini. Nah, sudah masuk ya. Ini sudah masuk. Nah. Coba perhatikan. Di dalam sini ada yang namanya laker. Terus di sini pun juga yang namanya laker. Ini ada dudukan sini ya. Nah, kayak gini. Nah, terus untuk as ini masuk di sini ya. Nah, tujuan daripada pabrikan menggunakan bos 1 sama 2 ini agar dia antarane dudukan sama tutup ini center ya. Nah, kalau ini tidak ada, otomatis
entah. Coba Mas pasang Mas. Misalnya gini ya. Misalnya gini. Nah, enggak sama. Nah, misalnya gini. Ini misalnya sudah pasang ya. Misalnya gini. Ini sudah terpasang. Itu belum. Misalnya ini tidak ada bose. Bisa jadi waktu pembautan di area sini, ini bisa jadi gesek berapa mili ya. Intinya gesek 0,0 sekian mili bisa jadi ya. Bisa gini ya. Nah, otomatis as ini sama ini tidak center ya. Otomatis ini sama ini dia tidak akan center. Ya bisa masuk sih, tapi kita agak maksa sehingga putarannya sini ini sama ini nanti dia akan terlalu berat. Masalah apa? Masalahnya antara nih laker sini sama sini ini tidak sinkron, tidak masuk dengan terpaksa, wis gampang-gampangannya gitu. Kalau ini tidak dipasang bose. Nah, tujuan bos sendiri ini untuk menyenterkan kedua bidang yang akan kita pasang kayak gini. Kalau ada bos pasti center. Nah, terus coba akan saya praktekkan untuk girsing aus ya, untuk girsing lama. Nah, ini pakai gear lama ya, girsing aus. Kita akan pasang sini. Nah, terus kita akan putar. Perhatikan, ini goyang loh. Nah, inilah yang menimbulkan suara ya. Otomatis antara gigi ini sama ini dia tidak sinkron, dalam arti tidak terlalu banyak spasi. Nah, coba Mas, putar Mas. Agak kayak emang Mas, per gitu loh. Nah, coba lihat kan. Ini perputarannya akan goyang, akan kayak gini loh. Nah, ya loh. Nah, udah. Dia bisa gini-gini goyangnya. Nah, itu saya nggak boleh. Masalah apa? Gigi suri yang ada di dalam ini aus. Nah, akhirnya dia bisa gerak kanan kiri kayak gini. Nah, inilah yang menimbulkan kayak suara bayi menangis karena ini menghasilkan udara sehingga kayak terjadi seruling. Nah, itu. Nah, terus kita akan ganti untuk patsing baru. Coba perbedaannya di mana? Nah, ini patsing baru. Ini tidak ada spasi sama sekali. Nah, coba kasih lihat, tidak ada spasi loh, nggak ada. Coba Mas diputar Mas. Nah, otomatis dia akan sinkron. Dalam arti dia akan tidak goyang, tidak akan menekan ke satu sisi ya. Gampang-gampangnya gitu. Kalau kita sudah tahu fungsi kayak gini, untuk penggantian patsing baru pasti itu nanti akan awet. Kalau ini nanti kita pasang terus bos ini tidak kita pasang, ya percuma Mas, hitungan bulan menangis ini karena as ini tidak center. Nah, untuk pembuktian ini motor akan saya rakit dan dimana suaranya ya, saksikan terus video ini agar tidak gagal paham. Buat bengkel ini untuk area roda terus transmisi sudah saya rakit kembali ya, dan kita akan putar roda. Apa suaranya seperti tadi atau tidak? Coba Mas, suaranya Mas di roda diputar Mas. Nah, ini halus ya, tidak ada suara kayak gitu, tidak ada. Agak keras Mas. Nah, guys, mantap bro, jos. Nah, sekarang kita akan coba, kita akan hidupkan motornya ya, dan dimana hasilnya ya, kasihkan terus. Untuk area tutup gearbox sudah saya pasang ya. Dari segi suara, roda diputar sudah tidak ada masalah. Secara teori motor ini nanti akan halus. Untuk pembuktian motor akan saya hidupkan. Coba Mas, motor hidupkan Mas. Nah, ini motor akan saya hidupkan. Coba digas. Bro. Sudah cukup. Gas apa nih? Nah, ini suara sudah halus. Nggak kayak kemarin masuk sini krak wes, intinya mengerikan, dan saya aja tidak berani untuk membunyikan karena ada sesuatu yang pecah di dalam apa gimana. Dan ternyata sumber permasalahan ada di gigi rasio transmisi ya. Coba matikan Mas. Masalah ada di gigi rasio transmisi. Wes gitu aja. Oke sobat bengkel, tip dari saya ya, kalau kita mengganti suatu alat yang rusak itu mudah ya.
Yang susah itu menentukan menentukan penyakit motor gitu. Kalau tiap bengkel kalau bongkar pasang pasti bisa, tapi yang susah itu menentukan sumber permasalahan motor. Kalau kita penggantian part yang baru itu, kalau kita langsung ganti ya pasti sembuh, tapi apakah itu nanti bisa awet atau tidak kalau sumber daripada kerusakan alat itu tidak kita cari. Nah, itu aja tip dari saya ya, semoga bermanfaat, dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.